Halo semua, selamat datang di videonya Utia. Ini adalah video pertama gue, dan pada kesempatan kali ini, gue akan membahas tentang bagaimana menggunakan program desain bangunan gedung, yaitu ETAP. Bagi kalian mahasiswa jurusan teknik sipil, pasti sudah nggak asing dengan program ini ya, apalagi yang akan ambil tugas akhir struktur. Yuk pantengin terus channel ini. Oke, jadi hal pertama yang harus kita ketahui dalam merancang sebuah bangunan, khususnya gedung, adalah konsep desain. Setelah kita mengetahui konsep desainnya, baru kita melangkah ke permodelan 3 dimensi. Setelah permodelan 3 dimensi selesai, baru kita masukkan pembebanan yang bekerja, yaitu pembebanan statik dan dinamik. Pembebanan statik adalah beban yang selalu ada dalam gedung tersebut. Contohnya, beban mati tambahan, beban hidup, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada beban dinamik. Salah satunya adalah gempa. Selain gempa bisa jadi beban angin atau beban hujan. Lalu setelah itu kita running semuanya dari permodelan hingga pembebanan. Lalu kemudian setelah kita running, barulah kita mengecek kinerja strukturnya. Salah satunya adalah simpangan dan ketidakberaturan struktur. Nah, dari ketidakberaturan struktur ini nantinya akan digunakan lagi untuk proses pendetailan struktur. Konsep desain perancangan struktur tahan gempa, yaitu adalah peraturan perancangan struktur. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih peraturan apa yang masih berlaku di Indonesia ini khususnya. Untuk gempa sendiri sekarang masih berlaku di SNI 2012. Untuk beton di 2013 dan untuk baja di 2015. Lalu kemudian setelah tahu peraturan apa yang masih berlaku, kita lanjut ke jenis dan mutu material apa yang akan digunakan. Untuk material yang sering dipakai di Indonesia adalah beton. Lalu kemudian ada baja juga. Untuk kayu sekarang sudah jarang digunakan. Lalu kemudian pemilihan sistem strukturnya. Perlu diketahui ini sebenarnya sistem struktur ini banyak banget. Salah satunya ini yang sering dipakai adalah sistem rangka pemikul momen khusus dan dual sistem. Lalu pemberian struktur, kita harus tahu nih beban-beban apa saja yang bekerja di dalam gedung tersebut. Baik itu beban hidupnya, baik itu superimpus deadloadnya atau beban matinya. Lalu kemudian setelah kita tahu pembebanan yang terjadi di struktur, baru kita masuk ke kombinasi pembebanannya untuk kemudian kita lakukan pendetailan komponen struktur. Nah, untuk proses running sendiri ini di ETAP sebenarnya ada 3 kali running. Running pertama ini kita gunakan untuk mengecek pola ragam gerak strukturnya. Lalu kemudian kita mengetahui berat bangunannya untuk kemudian data-data untuk perhitungan beban gempa statik. Kemudian running kedua, setelah kita tahu berat bangunannya, maka kita bisa menghitung gempa statik dan kemudian bisa juga menghitung gempa dinamik. Setelah perhitungan gempa statik dan dinamik ini, maka langkah selanjutnya adalah mengecek strukturnya ini, baik simpangannya ataupun pedangannya. Jika simpangan sudah oke, maka kita bisa langsung masuk ke running ketiga, yaitu input penampang retak yang nantinya untuk pendetailan elemen struktur. Jadi untuk bangunan gedung yang akan kita desainkan kali ini adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai rumah sakit 3 lantai dengan lantai 1 dan lantai 2-nya difungsikan sebagai ruang rawat inap. Di lantai 1 ini elevasinya plus 4 meter, di lantai 2-nya elevasinya plus 8 meter, dan di lantai atap elevasinya plus 12 meter yang difungsikan sebagai atap dak dan ruang mesin. Dan untuk atap tangganya sendiri ini di plus 15 meter. Oke, untuk denah kali ini kita memiliki bentang 46,7 meter dikali 11 meter, itu dari grid 1 sampai 8 arah X dan grid A hingga C itu arah Y. Oke, kemudian mari kita langsung saja ke aplikasi ETAPS-nya. Nah, ini tampilan awal kalau kita buka program ETAP-nya. Mari kita langsung saja di file new model. Oke, untuk model kali ini kita gunakan use built-in setting.
Display unitnya kita pakai satuan metrik SI, yaitu satuan internasional kilonewton per meter. Lalu untuk konkret desainnya kita menggunakan ACI 318/11, ini lebih sesuai dengan SNI beton 2013. Oke, setelah yang tadi kita jelaskan juga, untuk grid arah X ini dari A1 hingga A8 ya. Jadi kita bikin 8 di sini, kemudian Y-nya A1 sampai 3 kita bikin 3 di sini. Untuk arah X-nya tadi juga as to as-nya 7,2 meter, untuk Y-nya 7,2 meter juga. Lalu untuk number of story-nya 3 lantai, kita bikin 3. Oh ya, untuk atap ada satu lapis lagi, berarti kita bikin 4 number of story-nya. Lalu typical height-nya kita bikin 4 meter, dan lantai bawahnya ini kita bikin 4 meter juga. Oke. Ya, begini kira-kira tampilannya. Kita close-closein saja yang tidak perlu ya. Beginilah tampilan plan view-nya. Ini di story keempat atau lantai keempat, nanti bakal kita atur ulang. Ini juga di grid X-nya ini, tadi kita bikin 1 hingga 8 di gambar denahnya. Lalu untuk arah Y ini kita bikin as A hingga C. Maka dengan cara klik kanan di sini, terus modify grid. Oke, di sini kita modify. Nah, ini kita tampilkannya berdasarkan spasi aja, tidak berdasarkan ordinat ya. Nah, ini untuk grid Y-nya itu kita bikin A sampai C, A, B, C. Lalu yang ini grid X-nya bikin 1 sampai 8. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, jangan lupa kita ganti ini dari as A hingga B itu kan yang di sebelah sini, kalau kita bisa lihat nih, itu kita tetap 7,2 meter, dan dari as B hingga C itu kita bikin 3,8 meter seperti denah yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk arah X-nya ini kita ganti di A1 hingga kedua itu sejauh 3,5 meter. Oke. Nah, ini sudah sesuai dengan gambar AutoCAD yang tadi. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini dari A1 hingga A8 46,7 meter, dari as A hingga C 11 meter. Ini sudah sesuai ya. Kalau kita mau lihat berapa meternya, gampang, kita lihat lagi yang tadi dimodify. Nah, ini benar tadi yang arah Y-nya 11 dan arah X-nya 46,7. Oke. Nah, kita tampilkan 3 dimensi. Ini kita tadi masih memasukkan ketinggiannya, itu adalah 4 meter, padahal kita minta di atas ini untuk atap tangganya itu di plus 15 meter. Kita edit dengan cara klik kanan, add modify grid di sini. Ini kan masih base sampai lantai 4, kita modify show lagi. Ini kita ganti biar sama dengan di denah. Lantai dasar, lalu lantai 1, ini lantai 2, lantai atap, dan atap. Oke, tadi di 4, 8, 12, dan ini harusnya 15, jadi kita ganti 3. Oke, klik OK. Nah, kemudian kalau sudah didefinisikan grid-gridnya atau as-asnya, langkah berikutnya adalah mendefinisikan material yang akan digunakan. Kita pindah ke menu Define, lalu ke Material Properties. Nah, ini sebenarnya sudah bawaan dari etapsnya. Kalau kita klik A992FV5 itu 50 adalah steel, lalu 4000 PSI ini adalah konkrit, lalu kemudian A16GR60 ini adalah tulangan atau rebar, dan A416GR270 ini adalah tendon. Yang kita butuhkan adalah 4000 PSI ini kita ganti jadi K300. K300 itu berapa FC? Mari kita ganti di sini. K300 itu adalah 300 dikali
0,083. Oke kan, kita balik lagi ke modify, udah jadi 24,9. Oke, lalu apalagi yang perlu diganti? Adalah ini, modulus elastisnya. Modulus elastis itu 4700 dikali akar FC. Berarti tadi FC-nya 24,9 pangkat 0,5 atau akar. Siap. Oke, jadi nilainya segini, kita okekan. Lalu 15GR 60 ini udah sesuai di SNI. A615 ini adalah propertiesnya tulangan, jadi kita ganti saja jadi baja tulangan. Baja tulangan. Oke. Udah ada betonnya, udah ada baja tulangannya, mari kita lalu setelah definisi material, apalagi harus definisikan, yaitu adalah section propertiesnya. Properties apa yang akan kita gunakan? Di frame section, ini di frame, yaitu dari balok kolomnya. Nah, di sini juga sudah bawaan etap ya. Ini bisa kita hapus, tinggal di delete multiple properties, di select all, delete. Lalu ini juga W ini sampai bawah. Cara gampangnya adalah Ctrl Shift tekan bawah, delete. Oke, nah ini masih ada sisa satu karena memang disisakan satu oleh etapnya. Nanti bisa kita hapus kalau kita sudah mendefinisikan material yang baru. Oke, mari kita definisikan di add new properties, kita konkret yang kotak. Nah, ini kita ganti, kita pakai kolom K40 kali 70. Nah, ini kita masih menggunakan dimensi arsitek atau denah yang tadi sudah digambar ya. Ini adalah 40 kali 70. Maka di sini kita gunakan dulu 40 kali 70. Lalu kemudian kita lihat di penulangannya, pastikan menggunakan kolom ya. Dan untuk rebarnya kita menggunakan baja tulangan. Oke. Lalu kemudian delete saja. Dan kemudian ada satu lagi kolom yang harus kita definisikan, yaitu adalah kolom untuk penutup tangga di elevasi 15 meter ini. Ini adalah kolom tumbuh. Maka definisikan satu lagi kolom tumbuh, add new properties, atau bisa di add copy properties, jadi K30 kali 30. Nah, kalau di add copy properties, maka rebarnya ini masih mengikuti yang sebelumnya, yaitu desain untuk kolom, kita pakaikan. Nah, kemudian untuk baloknya sendiri, kita bisa add new properties di konkret sini, lalu kita gunakan balok 30 kali 60. Kenapa 30 kali 60? Karena di SNI sendiri punya standarnya untuk balok dengan tumpuhan sederhana, yaitu adalah L per 16. Itu dapatnya karena di sini adalah 7,2 meter ya. 7,2 dibagi 16 itu dapatnya 450, itu minimal. Jadi kita ambil di etapnya sini 30 kali 60. 30 kali 30. Jangan lupa di rebarnya kita ganti dari kolom menjadi balok. Oke, kemudian ada lagi balok untuk di bentang yang lebih pendek, yaitu di 3,8 meter ini dan 3,5 ini. Kita pakai balok ukuran 25 kali 50 dengan cara di add copy properties. Balok 25 kali 50. Kemudian apalagi nih, masih dalam frame. Jangan lupa kita bikin balok anak. Karena di sini bentangnya 7,2 meter, terlalu panjang ya untuk tidak dikasih balok anak.
Takutnya di sini ledukannya terlalu besar, maka kita definisikan juga balok anaknya di add copy properties 30x60 kita definisikan sebagai balok anak. Warna kita ganti jangan kuning karena nggak kelihatan. Dan kemudian ada lagi balok anak 2550 di add copy. Oke. Kita ganti warnanya jadi hijau. Oke, frame semua sudah masuk. Oke. Kemudian definisikan platnya di slab section. Ini yang bawaan dari etap kita hapus saja dulu. Seperti biasa tersisa satu ya. Mari kita masukkan properties yang baru. Kita buat plat ukuran 120 mili atau 12 cm. Lalu kita pilih ini adalah membran. Nah, di sini ada membran, ada shell. Apa bedanya membran dan shell? Nah, kalau shell ini itu dia platnya ikut melendut bersama dengan balok. Sedangkan kalau membran dia tidak ikut melendut bersama balok. Jatuhnya plat tersebut membebani balok. Jadi untuk safety-nya kita pilih option membran. Thickness-nya kita ganti 120. Delete. Lalu kita tambah lagi ketebalan 150. Nah, yang ini kita gunakan 150 itu untuk di lantai atap ruang mesin. Kan di lantai atap tadi terbagi menjadi dua ya. Di sini ada untuk atap dak biasa dan di sini untuk ruang mesin. Nah, for your information, di atap ini selalu ada ruang mesinnya. Entah itu roof tank atau apapun itu, pasti di sini ada ruang mesinnya. Itu nanti dapatnya dari ME-nya. Sebenarnya kita di sini hanya asumsi bahwa ruang mesin di sebelah sini. Padahal yang sebenarnya adalah dari desain MEP-nya sendiri itu. Balik lagi, kita definisikan satu lagi plat 13 cm. Thickness-nya 13. Nah, ini 13 cm ini kita pakai untuk di lantai 2 dan di lantai 3. Yang 120 di lantai atap, yang di dak atap, yang 150 juga di atap, yang di ruang mesin, dan yang 130 ini di lantai 1 dan lantai 2. Oke. Nah, setelah section property sudah didefinisikan semua, maka selanjutnya yang harus didefinisikan lagi adalah load pattern-nya atau beban-beban yang akan bekerja. Nah, di sini sudah ada dead load dan live load. Di sini self weight-nya dihitung 1. Artinya 1 di sini adalah dihitung otomatis dengan aplikasinya itu sendiri. Dead load-nya kita ganti namanya jadi DL, modify, lalu live load-nya diganti jadi LL. Kemudian kita tambah lagi superimpose dead load. Tipenya itu super dead, self modifier-nya 0. Lalu kemudian beban hujan di sini definisikan sebagai beban salju. New. Kemudian ada lagi beban gempa statik arah X, earthquake static X. Kita ganti jadi seismic dan jadi di sini lateralnya jadi user load. User load. New. Lalu kemudian yang arah Y, add new. Oke, semua beban-beban sudah masuk. Oke, kita cek lagi di definisi case-nya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi, kecuali dead load dan live load-nya kita harus ganti lagi. Jadi DL. Oke. Ya, semua sudah didefinisikan dari mulai material, section, properties yaitu balok kolomnya, lalu kemudian slabnya juga sudah didefinisikan, kemudian tadi juga load pattern-nya sudah didefinisikan. Nah, itu tadi langkah-langkah awal kita mendesain bangunan yang harus kita lakukan
pertama kali dalam mendesain bangunan dan membuka program etap adalah untuk mendefinisikan ini. Pertama yaitu adalah mendefinisikan layoutnya atau as-asnya atau gridnya, kemudian mendefinisikan material apa yang kita gunakan dan berapa dimensinya, lalu kemudian bebannya. Lalu kalau ini sudah dilaksanakan semua, langkah selanjutnya adalah untuk remodeling struktur 3 dimensinya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di situ dulu. Nanti bakal dilanjut lagi ke permodeling struktur. Oke, jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat.